Selamat bertemu kembali para siswa kelas 10 SMA MA. Kita akan lanjut mempelajari bab berikutnya di semester 2 ini, yaitu gerak planet dan satelit berdasarkan gravitasi Newton. Kita mulai dari part 1. Seperti biasa, referensinya ada 2 buku. Yang pertama adalah buku pelajaran fisika Marten, penerbit Erlangga, yang jilid 1 untuk kelas 10. Bukunya ini. Kemudian yang satu lagi adalah buku penuntun fisika Marten, penerbitnya Ramawidya, ya, yang kelas 10, warna biru, ya. Oke, dari 2 buku ini sudah cukup bagi Anda kalau mau belajar secara terinci dan menguasai fisika dengan mantap sehingga tes apa saja bisa Anda hadapi. Kemudian saya membantu Anda melalui video pembelajaran ini supaya Anda makin mantap, ya. Jadi ikuti dari awal sampai akhir supaya tidak ada bagian yang terlewat. Oke. Pertama kita mulai dulu dari hukum gravitasi Newton, ya. Jadi Newton menyatakan hukum gravitasinya dengan bunyi sebagai berikut, ya. Gaya gravitasi antara dua benda. Jadi ini ada 2 benda, ini benda pertama, ini benda kedua. Benda pertama masanya M1, benda kedua masanya M2. Merupakan gaya tarik-menarik. Ya, jadi benda 1 ditarik oleh benda 2, F12. Benda 2 ditarik oleh benda 1, F21. Yang berbanding lurus dengan massa masing-masing. Jadi berbanding lurus dengan massa masing-masing. Ya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Ya, jadi F12 besarnya sama dengan F21 karena merupakan aksi reaksi. G berbanding lurus dengan perkalian massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, G itu tetapan umum gravitasi, nilainya biasanya 6,7 atau 6,67 kali 10⁻11 Newton meter kuadrat per kilogram dalam satuan sistem internasional. Tetapan umum gravitasi ini pertama kali diukur oleh Henry Cavendish, ilmuwan Inggris, 1731-1810. Ya. Nah, beberapa hal yang perlu Anda perhatikan kalau menggunakan rumus F ini, ya, gaya gravitasi ini. 1, benda itu dianggap berbentuk bola. Bola seragam, ya, seragam, serba sama, massa jenisnya sama dimanapun. Atau berupa titik materi. Jadi benda itu dianggap aja titik. Sehingga R adalah jarak dari pusat ke pusat, ya. Jarak dari pusat ke pusat. Bukan dari permukaan, ya, tapi dari pusat ke pusat. Itu yang pertama. Terus garis kerja gaya gravitasi adalah pada garis hubung antar pusat itu. Ya. Kemudian gaya gravitasi F12 dan F21 ini adalah pasangan aksi reaksi. Anda sudah kenal di dinamika yang kita juga sedang kerjakan di semester 2 bagian pertama. Ada 6 part yang sudah saya buat, ya, part 7 sama 8 saya tunda dulu. Kemudian gaya gravitasi itu termasuk gaya medan. Gaya medan itu gaya tidak sentuh, artinya dia terasa walaupun tidak bersentuhan, ya. Jadi misalnya spidol ini tidak bersentuhan dengan pusat bumi, tapi kalau saya lepas dia akan ditarik oleh pusat bumi. Ya, contoh lain adalah gaya magnet. Kalau Anda punya 2 batang magnet, walaupun mereka tidak bersentuhan, tapi akan ada gaya bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak. Ya. Kemudian gaya antara 2 muatan listrik statik. Itu juga gaya medan. Ya. Ini pertama kali didefinisikan. Kenapa disebut gaya medan? Karena dia ada di dalam ruang. Dan pertama kali dianu oleh Faraday, kalau nggak salah oleh Faraday. Ya, gaya-gaya tidak sentuh itu dinyatakan oleh Faraday. Sedangkan gaya sentuh Anda sudah kenal di dinamika, yaitu gaya normal. Normal itu harus kontak. Gaya gesek harus kontak. Terus kalau Anda mendorong mobil dengan gaya otot, itu adalah gaya sentuh atau gaya kontak. Ya. Kemudian gaya gravitasi adalah besaran vektor. Ya, jadi gaya gravitasi adalah besaran vektor. Ya. Jadi misalnya di sini ada benda M1 dipengaruhi oleh M2 dan M3. Ya, oleh M2 dia akan ditarik ke kanan, F12,
oleh M3 dia akan ditarik F13, maka M1 ini akan merasakan resultan dari vektor F12 dan F13. Ya, jadi besaran vektor, bukan besaran skalar. Kemudian berikutnya, resultan gaya gravitasi 0. Jadi kalau Anda punya dua benda, massa M1 dan M2, kemudian Anda hubungkan dengan suatu garis hubung, maka kalau Anda tempatkan suatu benda massa M di antara M1 dan M2, maka M ini akan ditarik oleh M1 ke kiri, Fm M1, oleh M2 akan ditarik ke kanan. Nah, supaya resultan di M ini 0, maka Fm M1 harus sama dengan Fm M2 ya. Ini harus sama. Sehingga resultannya 0 di M. Nah, kita akan turunkan rumus tipsnya ya. Bagaimana perbandingan antara R1 dan R2 terhadap massa M1 dan M2 supaya gaya di sini 0 ya. Supaya Fm ini 0. Oke, Fm M1 adalah antara M dan M1. Menurut hukum gravitasi Newton ini adalah G M kali M1 per jarak pusatnya, R1 kuadrat. Fm M2 adalah G M perkalian massa dibagi jaraknya, jarak pusatnya R2 kuadrat. Nah, di sini harus sama kan? Berarti G M kali M1 per R1 kuadrat harus sama dengan Fm M2. G M M2 per R2 kuadrat. Kita coret yang sama ya. G M. Maka kita akan dapatkan R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan, kali silang ya. Kalau R1 kuadrat di atas, R1 ini akan dikalikan dengan M2. Jadi kalau R1 kuadrat di atas, M2 harus di bawah. R2 kuadrat di bawah, M1 di atas. Tapi ini kuadrat, jadi kalau kita letakkan ini akar. Nah, inilah tipsnya. Ya. Jadi benda ketiga akan meratakan resultan gaya 0 akibat benda 1 dan 2, between diantaranya, maka dia harus sebanding dengan akar masanya. Jadi R1, M1, R2, M2. Ya, itu. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya ya. Kita ke contoh soalnya. Yang pertama kita ambil dari buku pelajaran fisika Martin Erlangga ya. Jadi kalau saya bilang buku pelajaran fisika Martin Erlangga itu yang ini. Ya. Anda cari aja di situ ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Ya, jadi ini ada dua gambar, ini gambar A, ini gambar B. Dua bola timah padat. Jadi ini bola padat ini ya. Bukan kosong. Identik. Jadi ini identik kedua bola ini. Dengan jari-jari R, jari-jarinya R. Bersentuhan dan saling tarik-menarik dengan gaya gravitasi F. Jadi dia akan tarik-menarik dengan gaya gravitasi F. Jadi kalau kita gambar, itu ini garis hubung pusat ke pusatnya kan. Kalau Anda lihat ini untuk A ini R, jadi ini 2R ya. Karena ini R kan gitu. Terus kita gambar salah satu gayanya aja ya. Di sini tuh gayanya kita sebut FA. Ya, gaya pada gambar A dan diketahui FA sama dengan F. Ini diketahui. Untuk yang 3R tentu ini 3R, ini 3R, berarti ini 6R ya. Ini berarti 6R. Oke. Gayanya kita sebut FB ya. Kita gambar di salah satu aja. Gaya gravitasinya kita sebut FB. Ya. Nah, ditanya FB ini berapa F, gitu. Gaya gravitasi antara dua bola timah sejenis, ya, sejenis ini artinya massa jenisnya sama. Dengan jari-jari 3R berapa F? Apakah 1/9, 1/3, 3, 27 atau 81? Nah, ingat di situ dia sebut dua bola padat sejenis. Itu artinya massa jenis keduanya sama. Jadi massa jenis dari bola timah A ini sama dengan massa jenis dengan bola timah B ini.
Massa jenis adalah massa dibagi volume. Kemudian bendanya dianggap berbentuk bola. Volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Ini rumus-rumusnya ya. Oke, kita akan olah dulu rho A sama dengan rho B. Ya, yang ini. Karena sejenis. Rho A berarti massa A dibagi volume A. Rho B, massa B dibagi volume B. Dari sini kita akan menentukan MB sama dengan berapa MA. Oke. Sekarang kita kerjakan ya. Ini. MA tetap. Volume A adalah 4/3 pi RA pangkat 3. Ya toh? Ini MB per 4/3 pi RB pangkat 3. Oke. 4/3 coret. Pi coret. Oke. Ya. Yang kita perlukan kan MB berapa MA kan? Jadi kita masukkan dulu MA per RA. RA itu 2R ya. Jarak antara kedua pusat ini 2R. Ini 2R pangkat 3. Ini MB. RB itu 6R ya. Jadi ini RB pangkat 3 ini 6R pangkat 3. Ya. Jadi kalau kita silang MB di atas, ya kan? MA di bawah gitu ya. Nah, begini. Jadi MB di atas, ini akan di bawah. 2R pangkat 3. MA di bawah 6R pangkat 3. Nah, begini ya. R-nya hilang tentu. 6 dibagi 2, 3. 3 pangkat 3. Ya. Jadi 27. Ya, jadi MB sama dengan 27 MA. Nah, sudah saya dapat ya. Jadi MB bisa saya ganti dengan MA. Jadi ini bisa. Nah, sekarang kita bandingkan sekarang FB dan FA. FB dibanding FA. Ya, Anda lihat ini. Ya. G M1 M2 gitu. Nah, ini kan benda yang sama ya. Ini benda yang sama ya. Ini masanya MA ya. Ini juga masanya MA. Gitu ya. Kalau di sini ini masanya MB, ini masanya MB. Ya, kita bikin M lah. Benda yang sama ya. M kali M. Jadi ini rumusnya akan sama dengan GM kuadrat per jarak antara kedua benda ya. R kuadrat gitu ya. Oke. FB G ya, GM kuadrat. M-nya MB toh. MB kuadrat per R-nya RB. RB kuadrat. Per sama persis cuman B diganti A. GMA kuadrat per RA kuadrat. Ini akan sama dengan G-nya coret. Nah, ya, ini artinya MB dibagi MA dikuadratkan kali, kalau ini dibalik ya, RA per RB kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan MB per MA berapa? 27 kan? Jadi ini 27 kuadrat. Kali RA per RB ya, kita hitung coba. RA per RB. RA-nya 2R ya. 2R. 2R. RB-nya 6R. Jadi ini sepertiga. Ya, jadi ini sepertiga. Kali sepertiga kuadrat. Ya. Ini artinya 27 kuadrat ini 27 kali 27. Dibagi 3 kuadrat ini artinya 3 kali 3. Nah, kalau Anda lihat 3 dengan 27, 9. 3 dengan 27, 9. 9 kali 9, 81. Ya. Jadi jawabannya ada 81. Ya. Jadi FB itu akan sama dengan 81 FA. FA itu kan F ya. Jadi 81 F. Ya, 81 F. Jadi kalau Anda lihat jawabannya adalah E. Nah, seperti ini. Ini nomor 1 ya. Untuk nomor 2 ini kita akan pakai rumus Stepes ini. Kalau ada dua benda masanya M1 dan M2, kemudian antara dua garis hubung kedua benda ini kita tempatkan massa ketiga,
maka gaya pada masa ketiga ini resultannya 0 kalau dipenuhi jarak ke masa 1 dibagi jarak ke masa 2 akar dari perbandingan masanya. Ya, itu akan kita gunakan untuk nomor 2 ini ya. Mari kita lihat. Ya, kita gambar. Masa planet A sekitar 4 kali masa planet B. Jadi ini planet A dan planet B ya. Jadi ini itu planet A, masanya MA. Ini planet B, masanya MB ya. Ini ada planet A, gambar berbentuk bola ya. Ini planet B, pusatnya di sini. Ya. Oke, MA diketahui sama dengan 4 MB. Ini diketahui ya. Ya. Dan jarak antar pusat planet A ke planet B adalah R. Jadi ini pusat planet A, ini pusat planet B. Jaraknya itu R. Ya. Nah, jaraknya ini tuh R besar. Ini diketahui ya. Ya, diketahui. Jadi ini tuh diketahui. Suatu benda uji bermasa M yang berada pada jarak R dari pusat planet A. Jadi ini ada benda uji M. Jaraknya dari planet A itu ini. Ini kita sebut RA kan. Ya, dari planet A jaraknya R. Dan pada garis lurus yang menghubungkan kedua pusat planet memiliki gaya gravitasi 0. Nah, ini yang kita sebut tadi kan. Apa syaratnya gravitasi 0? Gaya gravitasi ke kiri dan ke kanan sama. Gitu. Dan akan menghasilkan tadi jarak ke masa yang pertama, RA berarti ya, dibagi jarak ke masa yang kedua, RB, ini akan sama dengan akar MA per MB. Begini kan ya. Nah, RA-nya R. Ya toh? Nah, jaraknya, jarak R ini ya, jarak R ini berapa R? Itu yang ditanya. Berapa R ini? Berapa ini? Kan gitu. Ini yang ditanya. Jadi yang ditanya adalah R ini dinyatakan dalam R ini. Jadi R ini dianggap diketahui. Oke, kita masukkan RAR ya. Yang ditanya, ini yang ditanya. Dibagi RB. RB ini, ya. Jadi Anda lihat RB itu ini. Nah, ini RA sama dengan RB. RB sama dengan ini. Ini itu adalah R besar dikurangi R kecil ya. Lihat ini R besar. R kurang R kecil. Nah, ini R besar kurang R kecil. Sama dengan akar. MA itu 4 MB. Jadi MA itu 4 MB. MB ya tetap MB. Sehingga ini kalau kita coret, hasilnya akar 4. 2. Terus kali silang kan? Ini kali silang kan? 2 itu kan 2/1. Ya. Jadi R kali 1 sama dengan 2 kali R min R. Ya. Di sini R yang ditanya ya. Ini R. 2 kali R, 2R besar. R diketahui ya dianggap. Ini kalikan ini min 2R. Baru ini dipindahin ke sini. 3R kecil sama dengan 2R besar. Jadi R kecil sama dengan 2/3 R besar. Nah, ya. 2/3 itu 0,67. Jawaban C. SBMPTN 2008. Ya, 2/3 itu 0,67. Oke, itu nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Ini diambil dari buku penuntun fisika Martin Y. Rama. Jadi kalau saya sebut buku penuntun itu ini, yang biru ini ya, kelas 10 ya. Jadi miliki dua buku ini sangat bagus bagi Anda untuk belajar fisika ya. Oke. Sekarang Anda lihat 5 buah massa M besar. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Berjarak pisah sama. Jadi maksudnya itu sebetulnya berjarak pisah sama itu maksudnya ini ke sini ya, itu sama. Ini ke sini itu sama. Ini ke sini itu sama. Ini ke sini itu sama. Pada busur setengah lingkaran dengan jari-jari R. Ya, jadi maksudnya dari sini ke sini itu R. Dari sini ke sini juga R. Ya, apa aja R. Karena ini jari-jari semua ya. Ini ke sini juga R. Ya, ini ke sini juga R. Nah,
Semua jari-jari. Sebuah massa M, ini M kecil ya, diletakkan di pusat kelengkungan. Jika M adalah 3 kg, ya, jadi kita gambar ulang ya, seperti ini gambarnya. Ini M besar, ini M kecil di pusat kelengkungan. Ini ke sini tuh R, semua R ya. Ini massanya M, ini massanya M, ini massanya M, ini massanya M. Dan kalau ini kita hubungkan, karena dia berjarak sama busur ini dengan ini, ya maka ini 45 derajat ya toh. Maka ini 45 derajat. Ini juga kalau kita hubungkan ke sini, ini tuh 45 derajat. Ya, seperti itu. M besar 3 kilo, M kecil 2 kilo. R 10 cm R ini. Ya, jarak dari M kecil ke M besar. Ini tentu kita jadikan meter ya. 10 kali 10 min 2 meter. Jadi 10 min 1 meter ya. Sistem internasional. Berapakah gaya pada M? Nah, kita ditanya berapa gaya pada M. Yang disebabkan tentu oleh kelima massa ini. Nah, tentu Anda akan mulai dengan ini, yang hijau ini kan. Nah, misalnya gayanya di sini, gedein aja ya. Ini begini, ini begini. Nah, ini taruhlah ini F1, ya toh? Besarnya F kan pasti, ya besarnya F kita hitung dulu F ya. F itu adalah kan sama dengan G massa kecil dibagi massa besar dibagi jarak, jaraknya semua sama R kuadrat. Ya, jadi ini F, ini juga F, ya, ini juga F. Nah, ini narik ke kanan F, ini narik ke kiri F, jadi hilang. Ya nggak usah dianggap itu, 0 itu. Sekarang yang ini begini kan? Nah, yang ini Anda lihat, nah ini, yang hijau ini, ini ke sini. Besarnya F juga kan? Besarnya loh ya. Nah, terus kita uraikan kan ke sumbu X dan sumbu Y ke sini. Nah, kita uraikan. Ini Fx-nya, ini juga Fx-nya. Nah, kalau Anda lihat ini sama ini. Jadi nggak usah dihitung Fx itu, hilang. Nah, yang Anda hitung cuma Fy. Ini ada Fy, ini juga ada Fy. Nah, ini nggak hilang karena searah. Ya, udah. Ya, jadi yang ini saling menghilangkan semua. Yang ini komponen X-nya hilang, komponen Y-nya 2 kali. Nah, yang ini hanya tegak lurus. Kalau yang ini hanya tegak lurus kan, begini. Nah, ini F. Tidak hilang. Jadi dengan demikian resultannya hanya ada 3. Fy, Fy, F. Ya. Jadi akhirnya kita bisa dapat Fm itu adalah Fy ditambah Fy ditambah F. Ya. Fy tambah Fy, 2 Fy ditambah F. Nah, sekarang F udah tahu. Gimana ngitung Fy? Nah, Fy ini apa? Ini. Ya, ini sama aja dengan ini. Ya. Ini sama dengan ini, ya kan? Segitiga ini. Jadi kalau saya gedekan begini kan? Ya kan? Ini Fy ya, ini Fy. Ya, yang ini Fy. F yang ini. Nah, yang ini 45 derajat. Ini tegak lurus. Nah, Fy ada di depan sudut. Sementara F adalah hipotenusa. Jadi F itu F cos, F sin. F sin. Ya, kebetulan sin dan cos sama. Ya, ini sin karena di depan sudut. Ya, jadi Fy-nya F sin. F kali setengah akar 2. Sin 45 itu setengah akar 2. Nah, jadi bisa kita tulis 2 kali setengah F akar 2 kan? F kali setengah akar 2. Ditambah F. Nah, 2-nya coret. Jadi ini sama aja dengan F akar 2 tambah 1. Nah, begini. Ya, F kali akar 2 tambah 1. Nah, sekarang kita hitung F-nya. Ya kan? Ini. Ya, kita hitung F-nya. Ya. Di sini ya, kita hitung. F-nya sama dengan, oke, enggak ini, aku enggak bisa. Kita hitung di sini aja F-nya ini. F sama dengan G M per R kuadrat. Itu akan sama dengan G. G-nya tentu diketahui ya.
biasanya ada di tabel. Kalau soal ini kan soal UM UGM 2017. Sebelum ini ada tabel ya. G-nya itu sekitar 6,7 ya. Kalau 6,7 atau 6,67 tadi ya. G-nya itu adalah 6,67 kali 10 pangkat berapa tadi? Min 11 ya. Tetapan gravitasi umum ya. Tetapan gravitasi umum. 6,67 kali 10 min 11. Oke, jadi ini kita masukkan G, 6 kali 67 kali 10 min 11. Massa M kecil 2 kg, massa M besar 3 kg. Per R kuadrat 10 min 1 kuadrat ya. Ini kalau Anda lihat 6,67 kali 6. Ini 10 min 2, 10 2, 10 min 9. Gini ya. Ini kalau Anda hitung sekitar 40,02 kali 10 min 9. Tentu Newton ya. Oke, F-nya udah dapat, masukkan ke sini. Ya, Fm. Nah, masukkan ke bintang ini. Jadi Fm sama dengan, saya tulis lagi ya, F akar 2 ditambah 1. Bintang. Nah, akar 2 itu kan sekitar 1,4 ya. 1,96. Jadi F-nya ini masukkan ini. 40,02 kali 10 min 9. Akar 2 itu 1,4 tambah 1. Jadi 2,4 ini. Gitu ya. Nah, kalau ini Anda kalikan, ini akan Anda dapat 96,048 ya. Ini kali ini ya. Kali 10 min 9. Nah, jawaban kita 1 desimal di depan. Jadi ini koma harus bergeser ke sini. 9,6 kali 10 kali 10 berarti kan? Berarti ini 10 min 8. Ya, kira-kira 9,6 kali 10 min 8. Jadi jawaban E ya. Ya, kira-kira untuk part pertama ini 3 contoh soal ini aja. Nanti di contoh soal keempat masih ada lagi soal perbandingan gravitasi ini. Tetapi gaya gravitasi di dalam bumi. Kalau ini kan semua di permukaan bumi atau di luar bumi. Nanti kita akan bandingkan kalau di dalam bumi. Ya, di part kedua. Terus dilanjutkan dengan medan gravitasi, medan skalar, medan potensial. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang part 3 nanti adalah hukum Kepler dan gerak satelit. Ya, kira-kira 3 part lah ya. Akan selesai hukum gravitasi Newton ini dan kita akan lanjutkan dengan gerak melingkar vertikal. Gaya sentripetal pada gerak melingkar vertikal itu pada bagian yang ketiga dari kelas 1 semester, kelas 10 semester 2 ini. Karena ikutilah dengan baik supaya Anda betul-betul memahami masalahnya, sehingga ketika Anda ulangan di sekolah oleh guru Anda, itu Anda akan bisa mendapat nilai tinggi sejak semester pertama. Dilanjutkan demikian juga dengan semester kedua. Sehingga dengan demikian Anda akan memenangkan masuk perguruan tinggi tanpa harus testing. Jadi pakai undangan karena prestasi Anda di sekolah cukup bagus, ya. Karena itu ikutilah video-video kami yang akan membahas pelajaran sekolah dengan terinci dengan soal-soal mulai dari mudah, sedang, sukar dan soal-soal UTBK dan soal-soal perguruan tinggi luar dan dalam negeri. SIMA, UI, UM, UGM. Yang lama tapi masih efisien dan yang terbaru. Ya, sehingga Anda pasti akan sukses ya kalau Anda mau belajar di video kami, baik matematik, fisika dan kimia menggunakan buku kami, buku karangan saya Martin Kanginan di fisika, matematik dan kimia. Terima kasih kalau Anda merasa yang kami jelaskan ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen dan share untuk belajar bersama-sama dengan teman dan juga untuk mendukung kami supaya kami tetap bersemangat memberikan video-video pembelajaran buat Anda. Sukses bersama Anda, tetap semangat belajar di rumah. Saya Martin Kanginan.